Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya jualah kita bisa berkumpul di sini dan masih menjalankan ibadah puasa. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid dan para najir lainnya, relawan dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kultum kali ini, dalam pengajian kali ini, ulun akan membawakan tema tentang esensi tawakal. Nah, jadi tawakal Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna tawakal ini adalah sikap bergantung kepada Allah dengan totalitas. Kita berpasrah kepada Allah. Tidak ada tempat kita berlindung, berpasrah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita meminta atau perlindungan lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal ini artinya kita sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan usaha. Terus kita menggantungkan hasil daripada usaha tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam suatu riwayat dijelaskan, nah, ketika sahabat Nabi itu masuk ke Masjid Nabawi. Nah, terus tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sih tawakal ini? Itu ada unta di luar, terus tidak saya ikat, terus saya pasrah kepada Allah. Apakah itu bentuk tawakal yang dimaksudkan ya Rasulullah?" Nah, lalu dijawab oleh baginda Nabi kan? Lalu dijawab oleh baginda Nabi, bukan seperti itu. Tawakal itu kamu ikat dulu untanya, kamu pastikan bahwa unta itu aman, baru kamu gantungkan harapan unta ini jangan sampai kenapa-napa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Nah, sebenarnya pemikiran ini sangat sederhana. Sahabat pun sudah tahu pasti harus kita ikat dulu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan ini, bagaimana sih tawakal dari sudut pandang agama? Nah, ternyata memang sama, artinya kita usaha dulu, setelah usaha maksimal hasilnya baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Allah ya. Bahkan orang-orang yang bertawakal ini sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tadi cinta kepada orang-orang yang bertawakal, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus percaya penuh kepada Allah, percaya kepada takdir-takdir Allah, percaya kepada apa yang menimpa kepada diri kita, baik itu yang baik apalagi yang buruk.
kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan bahwa setiap yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungannya dengan takdir Allah, qada dan qadar yang ada di rukun iman. Nah, apa itu rukun iman? Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa sayyihi. Nah, artinya rukun iman ini percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasulullah, hari akhir dan takdir yang ditentukan atau yang menimpa kepada kita. Nah, ini artinya kita harus betul-betul mempercayai dan meyakini dan mengikhlaskan takdir yang terjadi kepada kita, karena ini merupakan rukun iman. Nah, cuma lah, berbicara masalah takdir Allah yang baik atau yang buruk tadi. Nah, menyikapi masalah takdir ini ada yang namanya al-qasbu atau ikhtiar. Nah, harus ada ikhtiarnya dulu. Nah, harus ada al-qasbunya tadi, harus ada ikhtiarnya dulu, ya maksimal tadi dalam melakukan usaha atau sunnatullah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qasbu itu apa? Jadi ikhtiar kita. Contoh, nah ketika waktu yang Covid-19, nah waktu yang parah-parahnya Covid-19, nah ini sangat dianjurkan kita bertawakal kepada Allah. Nah, tapi kita juga dianjurkan untuk al-qasbu tadi atau ikhtiar tadi. Bagaimana ikhtiar kita? Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita melakukan hal-hal yang bersifat yang dianjurkan oleh tim medis. Nah itu al-qasbunya. Nah, jadi kita serahkan kepada Allah setelah kita melakukan semua pelindungan supaya kita terlepas atau lepas daripada yang namanya corona tadi. Seandainya kita kena juga corona, nah itu baru yang namanya takdir. Nah, jadi harus ada al-qasbu tadi, ikhtiar tadi. Nah, sama dengan juga misalnya kita orang yang menyeberang jalan lah. Nah, menyeberang jalan. Nah, menyeberangkan banyak mobil misalnya. Lalu dia menyeberang jalan berapa jam artinya? Berapa jam. Nah, itu amunnya hendak mati juga aja. Amunnya hendak hidup ya Allah menentukannya, itu kada bisa. Nah, itu kan artinya itu nekat lah. Itu artinya berapa jam memang misalnya sudah Allah sebatan kan. Nah, itu kada bisa. Nah, jadi kita nyebrang dulu, kita pastikan, kita tengok kanan, tengok kiri. Nah, seandainya hal yang terburuk terjadi, nah itu baru takdir Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekilas tentang tawakal tadi mudah-mudahan bisa memberikan hazanah bagi kita dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan juga mudah-mudahan kita mampu mengamalkan yang namanya tawakal ini. Karena orang-orang yang tawakal ini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ridho atas pemberian, atas takdir yang Allah berikan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berpasrah kepadanya. Ya, mungkin ini saja dulu dari ulun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.